Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pada Mei-Juni tahun ini, Indonesia akan menggelar turnamen sepak bola kelas dunia. Indonesia akan kedatangan 23 tim yang memperebutkan Piala Dunia U20. Ini akan digelar di 6 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Palembang, dan Denpasar. Tapi sekarang timbul masalah. Salah satu peserta yang akan berlaga di sini nanti adalah tim nasional Israel. Dan ini sudah menimbulkan protes dan bahkan ancaman aksi anarkis. Penolakan paling keras datang dari Persatuan Alumni 212 atau PA212. PA212 mengancam akan mengepung seluruh bandara jika timnas Israel tetap datang. Mereka juga mengancam akan turun ke jalan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Wasekjen PA212, Novel Bamukmin, menyatakan ini bukan gertak sambal alias pepesan kosong. Ia berjanji akan membuat bandara lumpuh seperti saat menyambut kedatangan Rizik dulu. Menurutnya lagi, PA212 akan membatalkan niatnya turun ke jalan hanya kalau Israel mau memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Novel bahkan meminta para pemimpin Israel ditangkap dan dihukum mati sebagai penjahat perang. Penolakan juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sekretaris fraksi PKS DPRD DKI, Muhammad Taufik Zulkifli bilang kedatangan timnas Israel akan melukai hati masyarakat Indonesia. Israel katanya adalah negara penjajah. Yang lebih bijaksana adalah sikap Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menyatakan belum akan bersikap sebelum memperoleh penjelasan dari Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam. Sejauh ini dari pemerintah yang sudah berkomentar adalah Menpora Zainuddin Amali. Dia dengan tegas menyatakan Israel bisa bermain di Piala Dunia U20 2023. Semua negara yang lolos mengikuti Piala Dunia U20 dipersilahkan untuk bermain katanya. Zainuddin bilang sesuai kesepakatan dengan FIFA, sepak bola mesti dipisahkan dari politik. Posisi pemerintah sebenarnya tidak mudah. Sikap pemerintah Indonesia selama ini terhadap konflik Israel-Palestina tetap konsisten. Indonesia tetap tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena dianggap menjajah Palestina. Indonesia mengecam setiap serangan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara di mana Israel dan Palestina diharapkan bisa hidup berdampingan secara damai. Dan sikap ini tegas terlihat dalam panduan umum yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dalam hal hubungan Indonesia dengan Israel. Dalam panduan yang dikeluarkan tahun 2019 ini, terdapat aturan bahwa Indonesia tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat yang resmi. Dalam panduan itu juga dinyatakan, tak boleh ada penggunaan bendera, lambang, atribut, dan pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia juga pernah menolak bertanding dengan tim Israel. Pada kualifikasi Piala Dunia 1958, Presiden Soekarno melarang tim Indonesia bertanding dengan Israel sehingga timnas Indonesia mundur pada ajang tersebut. Lalu di Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta, Indonesia melarang Israel ikut serta dalam acara tersebut. Namun sikap keras itu hanya berlaku di masa-masa awal konflik Israel-Palestina. Belakangan sikap Indonesia melunak. Pada kejuaraan bulu tangkis dunia pada 2015 yang lalu, Indonesia mengizinkan atlet Israel bertanding di Jakarta. Walau awalnya ada penolakan, pebulu tangkis Israel Misha Zilberman akhirnya bisa tampil. Namun memang Misha harus mendapat penjagaan ketat di sepanjang turnamen. Kali ini mudah-mudahan saja hal serupa bisa dilakukan. Kita tentu perlu bersimpati dan berempati dengan penderitaan rakyat Palestina. Namun melakukan penolakan padahal Indonesia adalah tuan rumah mungkin bukan pilihan bijaksana. Piala Dunia U20 adalah acara berskala dunia bergengsi dari FIFA. Turnamen tahun ini akan diikuti oleh 24 tim perwakilan dari 5 benua. Indonesia sendiri hanya berposisi sebagai tuan rumah yang dipilih oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Indonesia terpilih dari sejumlah negara yang mencalonkan diri. Posisi sebagai tuan rumah adalah posisi prestisius yang tak dimiliki sembarang negara. Karena itu akan sulit bagi Indonesia menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta. Penolakan Israel akan merusak reputasi Indonesia di mata internasional dan mungkin sekali diberi sanksi oleh FIFA. Lagi pula yang hadir adalah tim sepak bola yang seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan politik.
Kalau sampai pemerintah mengizinkan tim Israel datang, ini bukan berarti Indonesia mengubah sikap politik. Piala Dunia U20 adalah turnamen penting dalam dunia sepak bola. Tahun ini akan ada 24 tim nasional mewakili 5 benua akan bertanding. Mereka adalah tim-tim terbaik di daerahnya masing-masing. Untuk bisa ikut Piala Dunia, tim-tim tersebut harus mengikuti turnamen U20 di setiap benua. Yang lolos ke Indonesia adalah tim-tim yang masuk 4 besar di wilayah masing-masing. Tim Indonesia sendiri memang langsung lolos sebagai tuan rumah, tapi tim-tim lain harus berjuang keras. Juara bertahan Ukraina misalnya gagal lolos ke putaran final di Indonesia akibat tersingkir di Piala Eropa U19 yang menjadi jalur kualifikasi. Dari Asia selain Indonesia ada tim-tim premium seperti Korea Selatan dan Cina. Dari Eropa ada Inggris, Prancis, Italia. Dari Amerika Latin ada Brazil, Uruguay, dan Kolombia. Sementara dari Afrika ada Senegal dan Nigeria. Israel sendiri bisa disebut sebagai kuda hitam dari Eropa. Kalau jadi hadir, ini adalah pertama kali Israel masuk dalam Piala Dunia U20. Mereka lolos sebagai juara kedua Piala Eropa U19. Mereka hanya kalah di final oleh Inggris dengan skor yang tipis. Walau turnamen junior, Piala Dunia U20 tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak sekali pemain kelas dunia yang pertama kali bersinar namanya dulu di pagelaran ini. Sebut saja nama Diego Maradona, Ronaldinho, Paul Pogba, Lionel Messi, sampai Erling Haaland yang sekarang sedang bersinar di Liga Inggris. Mereka semua adalah bintang-bintang Piala Dunia U20 di masanya. Jadi, Piala Dunia U20 adalah sebuah kompetisi bergengsi yang bisa menaikkan citra Indonesia di mata dunia. Selain itu, bila Israel sampai ditolak, ini mungkin bisa counterproductive bagi perjuangan kemerdekaan Palestina sendiri. Saat ini simpati terhadap Palestina sudah semakin menguat. Namun solusi yang dianggap terbaik adalah Palestina dan Israel diakui sebagai dua negara berdaulat yang hidup berdampingan. Bila Israel ditolak hadir, sangat mungkin simpati terhadap Palestina justru berkurang. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa bersikap bijaksana. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.